Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 10 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berjumpa dengan orang yang dengan pakaian lusuh atau penuh kotor dan memohon bantuan kita, apa yang bisa kita buat untuk mereka? Meninggalkan orang itu atau menolongnya? Ini pertanyaan yang hendaknya menjadi permenungan kita. Hanya orang atau hanya mereka yang peduli yang akan mengulurkan tangan dan menolongnya. Hanya orang yang seperti itu sedikit yang kita temukan. Kita mungkin orang yang akan memilih pergi dan tidak menolong. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah menarik. Yesus bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Ia mendekati orang itu dan bersedia menyembuhkannya. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta yang pada saat itu sebagai kaum yang dikutuk Allah dan dijauhi orang. Selain itu banyak orang yang berusaha menjauhi orang yang kena kusta. Namun sebaliknya Yesus justru mengulurkan tangan dan menyembuhkannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus telah menunjukkan pada kita perhatiannya pada mereka yang dihina, persahabatan dengan mereka yang tidak memiliki sahabat. Yesus menunjukkan pada kita bahwa kehadiran orang-orang yang lemah dan hina bukan untuk dijauhi. Sebaliknya kita harus mendekati mereka dan peduli dengan mereka. Yesus juga telah menunjukkan kepeduliannya kepada kita karena kutukan dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita juga bersedia masuk di tengah-tengah mereka yang hina, miskin, dikucilkan, dan melayani mereka dengan tulus? Sudah saatnya kita harus menjadi sahabat bagi mereka yang hina dan menderita. Sudah saatnya kita selalu mengulurkan tangan kasih bagi mereka. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, kalau kita sungguh dekat dengan Yesus dan belajar tentang apa yang dibuatkan Yesus, sebagai orang beriman, kita tidak akan membedakan apakah dia orang miskin, orang yang terhina, orang yang menderita. Kita akan meletakkan mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa dalam hidup kita. Dan karena itu kita pasti akan mengulurkan tangan kasih untuk mereka. Apa yang dilakukan Yesus hari ini hendaknya menjadi inspirasi untuk kita. Untuk tidak mengambil jarak dengan mereka yang merasa diri kita anggap tidak pantas. Tapi justru kita mengulurkan tangan kebaikan, memberikan perhatian, membantu dan menolong mereka. Dikala kita melakukan itu, sanalah kita memuliakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.